Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikianlah dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah sumber kepandaian dan hikmat. Dan di nats ini firman Tuhan ingin mengajarkan tentang muda teruji, di mana iman yang teguh teruji dalam dua situasi. Yang pertama adalah situasi yang menyenangkan, situasi yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan seperti kesehatan, kebahagiaan, sukses, dan situasi lainnya yang dapat membuat orang merasa tidak perlu ditopang. Tetapi yang kedua adalah penderitaan yang hebat, di mana orang diberikan penderitaan yang hebat untuk menguji iman mereka, apakah mereka akan tetap setia kepada Tuhan atau malah pergi meninggalkan Tuhan. Seperti yang terjadi kepada Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, adalah orang-orang yang masuk ke dalam tawanan ke Babel. Untuk dijadikan tawan sebagai tawanan perang, mereka tidak memiliki kemerdekaan. Daniel dan teman-teman adalah orang-orang muda, keturunan bangsawan yang tampan, pandai, dan terpelajar, sehat, dan yang dibawa ke Babel untuk bekerja dalam istana raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang orang-orang tawanan, orang-orang yang tidak memiliki kemerdekaan, tetapi memiliki kecakapan, kepintaran, dan terpelajar, dianggap menjadi orang yang tidak memiliki kualitas, ya, sehingga di mana ketika kita menjadi tawanan dengan orang terpelajar, maka kita akan dirubah pola pikir kita, ya, di mana yang menjajah, yang membuat kita tawanan akan mengubah pikiran, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang bisa disuruh. Ya. Orang-orang Yahudi dengan memberikan mereka pendidikan cara Babel, dengan mengajarkan kebudayaan dan bangsa orang Babel, yaitu bahasa Aram. Jadi mereka tidak diberikan kemerdekaan untuk budayanya sendiri, tetapi mereka akan dipaksa untuk memahami budaya daripada penjajah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah orang Babel berusaha mengubah cara hidup Daniel dan kawan-kawannya, dan memberikan mereka anggur, juga makanan raja yang telah dipersembahkan kepada mereka, serta mengubah kesetiaan kepada Allah. Dan ini terlihat di mana Nebukadnezar, yang adalah raja yang memimpin pada saat itu, mengubah nama mereka, yaitu Daniel, yang artinya Allah adalah hakimku, dirubah menjadi Belsazar, yang artinya dewa tertinggi Babel yang melindungi hidupnya. Begitu juga dengan Hanaya, yang artinya Tuhan menunjukkan kasih karunia, dirubah menjadi Sadrak, yang artinya hamba aku, yaitu dewa bulan. Yang ketiga, Misael, yang artinya siapa yang setara dengan Allah, dirubah menjadi Mesak, yang artinya bayangan pangeran. Yang keempat, Azaria, Tuhan menolong, dirubah menjadi Abednego, yang artinya hamba nego, yaitu dewa hikmat atau bintang fajar. Di sini keteguhan iman mereka diuji,
sebagai orang yang takut akan Tuhan, Daniel berjuang untuk mempertahankan imannya. Ia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja yang telah diberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada istilah orang Batak yang sangat sering terdengar. Ketika kita mau mengatakan sesuatu, maka semuanya itu harus dibicarakan di atas makanan. Tunggu ada dulu makanan baru kita bisa berbicara. Dan di sini juga adalah tradisi Babel yang akan bernegosiasi dengan 4 sekawan ini. Apakah mereka mau? Apakah mereka mau terhasut dengan rancangan mereka? Dan disinilah kita harus waspada. Ternyata di dalam kehidupan orang muda dianggap bisa dipengaruhi. Orang muda bisa dianggap tidak memiliki identitas, kualitas. Nah, di sini Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego yang telah diganti namanya berusaha untuk bertahan di dalam iman. Mereka adalah orang-orang muda yang teruji di dalam kesetiaan imannya. Sehingga Allah yang dipercayakan Daniel dan kawan-kawan bukanlah Allah yang suka ingkar janji. Dia selalu menganugerahkan kebaikan, sukacita, kemenangan, kekayaan, dan sebagainya kepada mereka yang setia. Kesetiaan Daniel dan kawan-kawannya diganjar Tuhan dengan memberi kepada mereka kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Kegigihan Daniel menjaga imannya bukan perkara mudah. Ia berusaha untuk melakukan dengan setia. Buah dari keteguhannya adalah dikasihi Allah dan sesama manusia di tengah situasi hidup saat ini. Apakah kita mau berupaya memperjuangkan iman kepada Allah? Di sini mari kita lihat bagaimana kita sekarang dipilih oleh Tuhan dalam segala unsur dan pelayanan kita. Apakah kita mau dihasut? Apakah kita mau diuji di dalam iman? Ketika kita melayani, marilah kita melayani dengan setia. Bukan untuk jabatan, bukan untuk pujian, bukan untuk menjadi orang yang besar. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk melayani dan memperjuangkan iman kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada hari ini menjadi orang-orang yang teruji di dalam iman. Banyak hal Tuhan yang menjadi godaan bagi kami. Baik itu lingkungan kami, baik itu Tuhan tawaran yang diberikan kepada kami tentang kemewahan, tentang jabatan, tentang bagaimana orang yang banyak mendukung kami, sehingga kami terkadang tidak setia menjalankan perintah-Mu. Karena itu Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami diajarkan untuk setia berpegang kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami. Berkati setiap aktivitas kami, berkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan sepanjang satu hari ini itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan tetap rajin cuci tangan. Tuhan Yesus